semuanya, kembali lagi bersama Ibu Zura. Hari ini kita akan ngobrol tentang suatu hal yang mungkin gak kamu pikirin, tetapi kamu temuin setiap hari. Iya, setiap hari. Di piring makanan kamu, di kulkas rumahmu, bahkan di kantin sekolahmu. Coba deh bayangin, tempe yang renyah, yogurt yang dingin, roti empuk yang baru keluar dari oven itu, kira-kira siapa sih yang buat itu semua? Bukan cuman koki, tetapi juga ada peran mikroorganisme yang bekerja di dalamnya. Yap, inilah tentang dunia bioteknologi pangan. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang produk-produk apa saja yang ada di dalam bioteknologi pangan dan juga prosesnya seperti apa. Jangan khawatir, ini bukan pelajaran yang bikin kamu ngantuk, tetapi justru kamu bakal enjoy menikmati dari awal sampai akhir video ini. Jadi, stay tune dan teruslah belajar sampai akhir. Bioteknologi pangan digunakan dalam pembuatan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Cara yang paling sering digunakan adalah melalui proses fermentasi. Apa sih itu fermentasi? Fermentasi adalah suatu proses perubahan secara biokimia dengan memanfaatkan mikroorganisme berupa jamur maupun bakteri. Ada berbagai macam jenis makanan yang diperoleh melalui proses fermentasi. Misalnya, tempe, yogurt, tapai, nata de coco, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita akan bahas proses fermentasi dari beberapa produk bioteknologi pangan tersebut. Produk 1, tempe. Tempe terbuat dari bahan olahan kacang kedelai segar yang difermentasi dengan mikroorganisme berupa jamur kapang Rhizopus spesies yang terdiri dari Rhizopus oryzae ataupun Rhizopus oligosporus. Jamur tersebut dapat merubah zat gizi kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein dari kacang kedelai yang dimana sukar dicerna menjadi zat gizi yang lebih sederhana melalui peristiwa enzimatis. Untuk proses pembuatannya, biji kedelai disortir dan dicuci dahulu kemudian dimasak. Setelah itu didiamkan hingga dingin dan ditambahkan bibit Rhizopus sp. Kemudian setelah masa fermentasi akan terbentuk benang-benang hifa yang membentuk miselium hingga terbentuk tempe. Umumnya masa fermentasi tempe 36-48 jam. Produk 2, yogurt. Yogurt terbuat dari fermentasi susu dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Yogurt memiliki manfaat bagi manusia seperti menurunkan kolesterol darah, menjaga keseimbangan lambung, dan menjaga kanker saluran pencernaan. Yogurt mudah dibuat sendiri di rumah. Hal pertama yang harus dilakukan tentu saja menyiapkan alat dan bahan. Nah, di layar sudah tertera alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan yogurt. Untuk proses pembuatannya dimulai dengan memasukkan susu sapi segar ke dalam panci. Kemudian melakukan pasteurisasi atau pemanasan selama 15-30 menit dengan suhu 85-90 derajat. Kemudian setelah melakukan pasteurisasi, dilakukan pendinginan hingga suhu 40 derajat. Setelah itu dimasukkan biji yogurt sesuai takaran. Jika air susu yang digunakan 1 liter, maka cukup masukkan 2 sendok bibit saja. Kemudian diaduk perlahan. Campuran tersebut kemudian dipindahkan ke dalam wadah dan ditutup rapat untuk fermentasi 1 hari 1 malam. Produk 3, tapai. Tapai dari makanan fermentasi bahan baku yang diberi lagi Saccharomyces cerevisiae biasanya terbuat dari bahan yang mengandung karbohidrat seperti singkong, ketan, atau sorghum. Untuk proses pembuatannya, masing-masing bahan baku dapat disesuaikan. Tapi hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan bahan baku. Misalnya kita di sini adalah singkong. Singkong dikupas kulitnya dan dipotong serta dicuci hingga bersih. Lalu singkong tersebut dikukus hingga matang dan didinginkan. Setelahnya singkong diberikan ragi dan ditutup rapat untuk masa fermentasi 1-2 hari. Nah, sekarang kamu jadi lebih tahu kan kalau bioteknologi pangan bukan cuma sekedar tentang lab dan mikroskop aja, tetapi juga tentang makanan apa yang kamu makan setiap hari. Sekian video ini. Jangan lupa kalau kamu punya pertanyaan tentang bioteknologi pangan bisa kamu tanyakan langsung kepada Bu Zura. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di video selanjutnya.